Nupi kembali bikin terobosan baru nih. Ini sempet dipamerin pas CES kemarin yang di Los Angeles ya. Dan inovasi dari keyboard ini itu bisa ngejadiin satu keyboard ini buat terima low profile ataupun normal profile, high profile. Jadi ya kalian cuma perlu satu rangka, ya satu desain, satu bentuk ini aja buat berusaha gonta-ganti switch apapun itu gitu loh. Tapi gue pengen bawain konten ini nggak seperti review keyboard yang biasanya. Karena gue rasa ya ini beda gitu keyboardnya gitu kan. Sistemnya tuh lebih ke pengen gue bongkar-bongkar, kasih tahu kalian gimana cara ganti-gantinya. Dan ya walaupun barangnya dijual terpisah ya, tapi siapa tahu kalian beli gitu. So langsung saja bahas ini dia Nupi Kick 75. Cara desain konsepnya ini retro transparan gitu. Entah low profile ataupun normal profile ini ya sama aja dengan dimensi di 333 kali 123 kali 28,9 mm. Ini dimensi buat yang si low profile-nya ini ya. Kalau normal profile kayaknya beda di bagian ketinggian keyboardnya sih. Lagi-lagi gue harus bilang konsepnya ini keren banget. Perpaduan warna keycapsnya juga yang dibawakan cukup unik dan ya biasanya si Nupi sih sebenarnya. Apalagi di sisi knob kayak bentuk puteran pipa ya kan. Dan detail-detail kecil di sisi kiri dan sisi kanan juga ini cukup menarik. Tapi yang gak kalah menarik itu ya di sisi bagian belakangnya. Karena di sisi belakang ini kalian bisa lihat ada kayak maps-nya Mario Bros gitu. Walaupun dia bukan Mario Bros kan karena dia nggak collab sih. Ya cuma konsepnya aja gitu. Dan kita bisa nemu ada anti-slip dan head adjuster dengan satu tingkat ketinggian. Nah, karena ini keyboardnya hybrid ya, tentu kita bakal bahas gimana caranya dan apa aja yang kalian perlu beli untuk rubah dari low profile ini jadi normal profile atau high profile-nya. Tapi ini sifatnya opsional. Kalau kalian beli frame-nya ya berarti kalian bisa nonton video ini. Tapi kalau kalian mau lihat dulu sebelum beli apakah gampang gitu ya dioprak-apriknya, nah kalian bisa nonton langsung di perakitannya. Nah, untuk ngebongkarnya ini kita lewat belakang ya. Jadi kita buka bautnya di sisi belakang. Jadi setelah kita buka ini dan juga ini, si knob dan juga merah yang bagian belakang ini, bagian sininya, kita bisa nemuin baut dua lagi. Terus ya, udah kita bisa langsung bongkar. Dan di sini masih ada kabel untuk knobnya. Jadi agak hati-hati ya kalau mau dibongkar. Kita lepas semuanya yang ada di sini. Tersisa case dan foam yang udah nempel, nggak bisa dibuka gitu sih. Di sini ada baterai yang cukup besar sih, knob dan segalanya, yang konektornya kita cabut juga di sini. Jadi si keyboardnya begini gitu. Oke, kita coba langsung lihat apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualan si frame tambahannya. Ini yang kita dapatkan kalau kita beli frame terpisahnya ya. Jadi kita bakal dapat ada beberapa hal sih kita dapatkan. Tentu kita dapat knobnya, kita dapat daleman yang terpisah khusus buat high profile ya. Kita perlu bongkar lagi, ganti lagi switchnya. Kita dapat juga EXP switch pad. Ini overall sama sih dengan low profile-nya ya. Ya kayak kita tambahin ulang aja. Oh, kita juga dapat knobnya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita lepas ya harusnya ya. Jadi kita bisa dapat knobnya lagi di sini. Jadi tinggal colok aja konektornya sih, berarti simple banget ya. Udah ganti dari si silikonnya juga. Dan si EXP switch padnya kita nggak ganti karena sama ya EXP switch padnya. Jadi kita cuma ganti si silikon foam. Terus plate-nya juga kita gak ganti karena ya pakai plate yang sama kan. Dan ya kita coba pakai switch, nanti kita lihat bagaimana hasil typing test dan juga looks-nya ya. Gue cukup penasaran apakah looks-nya masih mirip-mirip aja atau enggak. Tapi yang pasti switch-nya ini kita bakal pakai switch yang kita ada aja karena ya switch-nya dari Nupi kita udah nggak ada. Dan juga keycaps-nya juga kita bakal pakai keycaps kita karena keycaps yang Nupi untuk seri yang ini yang high profile-nya kita nggak dikirimin nih. Jadi kita coba dengan switch keycaps ya, dari kita. Jadinya bakal seperti ini nih. Kok kita pakai high profile dia bakal gini jadinya nih. Tuh, lebih tinggi ya kan. Dan kalau dari tampak belakang ya sama aja sih. Kalau tampak belakang ya tampak sampingnya yang bakal beda sih. Sama tampak depannya yang bakal beda. Ini kita pakai keycapsnya bukan ori-nya dari mereka ini ya, karena kita nggak dikirimin keycaps jadi kita pakai keycaps yang ada aja di studio ini gitu. Untuk PCB juga udah hot swap 5 pin, tentu juga udah surfacing jadi kita bisa pakai switch apapun itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau pindah dari low profile ke high profile, bisa banget bebas pilih switch yang kalian butuh aja gitu. Ini sebenarnya ini knob aslinya kan kayak gini gitu. Tadi yang kalian lihat tuh di video B-roll. Nah, untuk versi
high profile, jadi kalian tinggal masukin gini aja, sudah. Dan kita bakal coba sound testnya deh. Kira-kira dia jadi apa? Karena ini kan kita pakai switchnya yang creamy ya, jadi kayaknya ini bakal jadi creamy sih. Jadi kita coba lihat nanti ya. Dan overall sih cukup mudah untuk bongkar-bongkarnya. Dan lanjut kita coba ulik secara software deh ya. Nah, untuk di sisi software kita nggak bisa tes karena ya pada saat kita tes ini masih belum bisa. Mungkin karena barangnya masih baru ya dan juga masih PO jadinya. Tapi di sini sih di webnya sudah dikasih tahu kalau kita nantinya bisa akses lewat Nupi.io. Yang seperti kita juga coba-coba lewat kemarin tuh di Nupi HE Edition nggak salah gue tuh. Nah itu sama softwarenya, jadi di web based gitu. Dan harusnya kita bisa atur RGB dan lain-lain. Nah, harusnya sih itu selayaknya keyboard gaming biasa aja sih ya. Karena ya ini kan switch-nya normal, jadi harusnya nggak ada fitur-fitur gaming yang berbeda seperti di keyboard-keyboard lain sih. Lanjut ke bagian switch-nya. Variannya ini cukup banyak. Kali ini ada red, silver, brown, dan juga blast. Varian warna switch-nya ini sama semua sih ya, antara low dan juga normal profile. Bedanya ya di ukuran switch saja, karena kalau profile tentu switch-nya yang low profile. Dan menariknya kita pilih switch brown ya, dan dia tactile-nya ini nggak terlalu berasa. Mungkin karena dia switch low profile, jadi tactile-nya tuh kayak rasa-rasa linear gitu. Jadi gue nggak begitu berasa kalau ini keyboard tactile gitu. Tapi kalau kalian mendengar sound test-nya, kalian bisa dengar suara speaker. Nah, di sisi harga ini cukup menarik. Biasanya kan harga acuannya gue lebih ke Nupi global ya. Tapi untungnya di sini bakal masuk ke Indo nih. Nupi Kick 75 ini nih. Dan kalau di Indo harganya range-nya itu di 1,2 sampai 1,3 jutaan. Ini menarik harganya karena sama dengan yang di global. Jadi kalau kalian impor dari global mungkin terkesan lebih mahal jadinya. Karena harus bayar bea cukai lagi. Jadi total mungkin 1,4 kok sama bea cukai kalau kalian urus sendiri nih. Tapi kalau kalian lewat Nupi Indonya ini ya beneran lebih murah gitu. Jadi harga yang sama dengan yang global, dan menurut gue mending beli yang Indo aja sih. By the way, biar makin enak nih, kalian bisa cobain juga wear fresh-nya yang udah empuk, banyak kulit di bagian luarnya, dan ya biar nggak kena carpal tunnel lah ya. Walaupun fungsional banget, desainnya juga ini cukup menarik nih. Dia bisa dilepas pasang gitu, magnetik gitu, dengan si kapas, bukan busanya itu. Kurang apa lah, memang the best kalau Nupi bikin barang gitu ya. Semua dia libas, desain dia libas, fungsi dia libas, sound test dia libas. Pokoknya bagus semua menurut gua. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat sama gua? Boleh banget share di kolom komentar. Gua Bang Didi. Bye.